anak-anak, selamat pagi. Selamat hari Minggu buat kalian semua yang sedang ada di rumah. Ibu Monik bersyukur hari ini punya kesempatan untuk kembali beribadah bersama dengan anak-anak, walaupun kita masih beribadah secara online. Ibu Monik harap anak-anak dalam keadaan yang sehat. Terus kalian juga masih bersuka cita untuk tetap beribadah, karena mau itu ibadah online atau ibadah secara langsung, yang penting kita punya kesempatan untuk berdoa, untuk memuji Tuhan, dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, pagi ini Ibu Monik mau ajak anak-anak semua di rumah untuk duduk dengan rapi, dan kita akan awali ibadah kita dengan doa. Ibu Monik yang pimpin doa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan masih berikan. Di hari ini kami akan memulai sekolah minggu kami. Biarlah Tuhan yang memberkati dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya sekolah minggu kami dengan baik. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, di saat ini Ibu Monik mau ajak kalian untuk memuji Tuhan. Kita sama-sama puji Tuhan, kita akan nyanyikan sebuah lagu. Lagu ini ada gerakannya. Lagu ini menceritakan tentang kasihnya Tuhan Yesus yang sangat besar bagi kita. Jadi Ibu Monik mau ajak anak-anak semuanya berdiri dan nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat ya. Selamat memuji Tuhan. Nah anak-anak, setelah memuji Tuhan, sekarang saatnya kita siapkan hati kita karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, Ibu Monik mau ajak lagi anak-anak sekali lagi nyanyikan sebuah pujian yang berjudul LOVE. Lagu ini juga ada gerakannya, jadi Ibu Monik mau anak-anak nyanyikan lagu ini, kemudian kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Selamat memuji Tuhan. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about LOVE, love from the Father up above. It's about hope, it's
kembali lagi kita berada dalam ibadah Christ Chapel Kupang. Wah, sudah lama sekali kita tidak bertemu ya, tapi tidak apa-apa, kita bisa bertemu dengan cara virtual seperti ini. Ibu Vergi, harapan kita semua masih semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan masih semangat untuk dengar firman Tuhan ya. Oke, hari ini Ibu Vergi mau bawakan sebuah cerita tentang seorang tokoh Alkitab ya, yang hidupnya begitu mengasihi Tuhan. Kira-kira siapa ya? Oke, hari ini di ibadah kali ini Ibu Vergi kasih judul untuk perenungan hari ini adalah We Pray for Forgiveness. Kita berdoa untuk mengampuni orang. Nah, kira-kira siapa ya tokoh yang akan Ibu Vergi sampaikan kepada kalian? Sebelumnya kita satu dalam doa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur, sungguh mengucap syukur di tengah keterbatasan yang terjadi saat ini Tuhan. Tuhan berikan kami semua hikmat untuk kami masih tetap memikirkan apa yang harus kami lakukan agar kami masih terus bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami semua Tuhan, berkati kami yang mendengar ataupun yang berbicara. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, hari ini Ibu Vergi akan bawakan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 6-7. Karena perikopnya panjang sekali, Ibu Vergi akan ambil beberapa ayat nanti ya, di dalam penjelasan Ibu Vergi ambil beberapa ayat yang mendukung ya. Oke, anak-anak, Ibu Vergi hari ini mau cerita tentang satu orang tokoh yang bernama Stefanus. Siapa ya itu Stefanus ya? Ya, dia adalah salah satu murid Tuhan Yesus ya, dimana ia adalah satu dari ke-12 murid Yesus. Kenapa Ibu Vergi kita harus ceritakan tentang dia? Apa teladan yang diberikan? Apa pekerjaan Tuhan atau karya Tuhan dalam hidup Stefanus ini? Kita mau belajar ya. Nah, anak-anak, kita sudah tahu bahwa di cerita-cerita sebelumnya kita dijelaskan bahwa akhirnya Kristus mati di atas kayu salib, meninggal di atas kayu salib untuk apa sih? Untuk menebus kita, menebus dosa-dosa kita, orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan. Nah, setelah Kristus mati kemudian bangkit, apakah kita kemudian tidak memuji Tuhan lagi? Oh no, tidak ya. Jadi meskipun Kristus telah mati, bangkit, ia kemudian naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapaknya. Jadi apakah Tuhan Yesus tidak ada di dunia lagi, Bu Vergi? Iya. Karena Kristus sekarang di mana? Sudah naik ke atas surga dan duduk di sebelah kanan Allah ya. Tapi ya, pelajarannya tidak sampai di situ, pelayanannya tidak sampai situ. Karena apa? Ia punya murid-murid yang mampu, yang mau tetap memberitakan firman Tuhan ya. Jadi ada murid-muridnya tetap memberitakan firman Tuhan ya. Nah, salah satunya siapa Ibu Vergi? Ya, salah satunya yang bernama Stefanus. Ia adalah seorang yang begitu semangat, dia begitu mengasihi Tuhan sehingga ia tetap mau bersukacita kabarkan firman Tuhan. Siapa itu Stefanus, Ibu Vergi? Ibu Vergi ajak kita semua buka Alkitabnya di Kisah Para Rasul 6 ya. Ibu Vergi akan ambilkan beberapa perikop-perikop atau ayat yang mendukung ya. Jadi siapakah Stefanus itu? Nah, anak-anak bisa sambil lihat Alkitabnya. Dalam Kisah Para Rasul 6 ayatnya yang kelima, Kisah Para Rasul 6 ayatnya yang kelima. Siapakah Stefanus itu? Dia adalah seorang yang penuh iman dan hikmat. Dari siapa? Roh Kudus. Dia itu adalah orang yang penuh iman, hikmat, dan juga Roh Kudus ada dalamnya. Nih, kata-katanya seperti ini di dalam Kisah Para Rasul 6 ayatnya yang kelima. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Permenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi di Antioquia. Nah, jadi di sini diceritakan ya anak-anak bahwa mereka akan memilih 7 orang untuk melayani Tuhan. Salah satunya adalah Stefanus. Stefanus terpilih dari antara 7 orang. Jadi dalam ceritanya itu mereka sedang memilih orang-orang yang mau melayani Tuhan gitu ya. Salah satunya Stefanus. Kenapa kok dia dipilih begitu banyak orang saat itu? Kenapa hanya 7 orang? Dan kenapa Stefanus dipilih? Karena apa? Dia adalah seorang yang penuh iman, hikmat, dan Roh Kudus di dalam hatinya. Gitu ya. Kemudian apalagi Bu Vergi? Ya,
Stefanus adalah orang yang penuh karunia dan kuasa. Dia dapat mengadakan tanda-tanda mujizat anak-anak. Yuk coba kita buka dalam Kisah Para Rasul 6 ayatnya ke-8. Ibu Fergi bacakan untuk kita ya. Di bawah perikop tuduhan terhadap Stefanus. Ayat ke-8, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Nah anak-anak, Tuhan itu begitu beranugerah ya, begitu baik kepada Stefanus, sehingga Stefanus itu dimampukan punya hikmat, dimampukan beriman, dan dalam dirinya ada Roh Kudus. Dan tidak sampai situ saja, tadi di ayatnya yang ke-8 dikatakan bahwa apa? Stefanus itu penuh dengan karunia dan kuasa, sehingga ia itu dapat mengadakan mujizat-mujizat. Anak-anak, kalau kita baca keseluruhan perikop ini, dijelaskan Stefanus itu bisa menyembuhkan orang yang sakit. Nah, kira-kira manusia biasa seperti kita bisa tidak ya mengadakan mujizat begitu? Ada Ibu Fergi dokter, ya tapi dokter dia perlu merawatnya yang lama, perlu obat, ya kan? Tapi kalau Stefanus nggak seperti itu. Ia punya karunia dan kuasa. Ia pegang, ia doakan orang yang sakit, kemudian orang itu sembuh anak-anak. Nah, itulah yang disebut dengan karunia dan kuasa yang Tuhan berikan. Ya, dia bisa mengadakan tanda-tanda mujizat. Ya, oke. Kemudian siapa lagi sih Ibu Fergi? Stefanus itu, ya, dia adalah seorang yang paham firman dan melakukannya dengan berani. Kita baca ayatnya yang ke-10. Kisah Para Rasul 6 ayatnya yang ke-10. Ibu Ferdi bacakan dari sini, anak-anak baca dari rumah ya. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Mereka tidak sanggup melawan hikmatnya. Ya, hikmat itu apa sih anak-anak? Kepintaran. Pintar akan apa? Akan firman Tuhan pastinya. Dan di sini mereka bilang begini, mereka tidak sanggup melawan hikmatnya, tidak berani melawan hikmat, tidak berani melawan. Jadi orang-orang pada zaman Yahudi waktu itu, mereka tidak berani melawan Stefanus. Kenapa? Karena ia paham sekali dan juga berani dengan firman. Oke, Bu Ferdi akan cerita berdasarkan gambar ya. Kita simak gambarnya. Gambar yang pertama, ini tentang Stefanus ya sayang ya. Saat ia memberitakan firman Tuhan, ada raja itu yang nggak suka sama si Stefanus. Salah satunya adalah pemimpin agama Yahudi. Pemimpin loh ini anak-anak, pemimpin itu yang tinggi sekali ya. Nah, mereka itu sangat benci sama Tuhan Yesus. Jadi, pemimpin agama Yahudi dan orang-orang Yahudi pada waktu itu tuh sangat benci sama Tuhan Yesus. Sehingga saat si Stefanus ini mau memberitakan firman Tuhan, mereka suka tidak? Enggak, mereka nggak happy anak-anak. Jadi mereka kesal sekali, nggak suka. Kemudian Stefanus tapi dipakai oleh Roh Kudus sehingga ia apa? Berani. Dikatakan bahwa Stefanus itu adalah orang yang paham firman dan juga berani. Ya, walaupun orang-orang tidak suka sama dia, tapi dia tetap berani. Ya, Stefanus dipakai Roh Kudus, berani beritakan tentang kebenaran firman Tuhan agar orang tidak hidup dalam dosa lagi. Jadi Stefanus ini memberitakan firman, ayo jangan hidup dalam dosa. Tapi ada yang benci sama Tuhan. Oke anak-anak, nih di gambar selanjutnya dijelaskan di sini bahwa Stefanus itu diberikan kuasa, diberikan kemampuan ya untuk mendoakan dan mengadakan mujizat. Tentunya karena Tuhan yang mampukan dia sehingga ia bisa melakukan mujizat-mujizat, menyembuhkan orang banyak seperti itu ya. Nah, banyak orang suka sama Stefanus pada saat itu. Karena apa? Karena Stefanus membantu mereka. Nah, gambar selanjutnya, para pemimpin Yahudi pikir-pikir mereka, bagaimana ya caranya menangkap Stefanus? Ini orang-orang sudah semakin banyak suka sama dia. Tapi pada waktu itu pemimpin Yahudi tidak suka sama Stefanus karena ia memberitakan firman Tuhan. Nah, akhirnya, selanjutnya, Stefanus ditangkap. Wah, sedih sekali. Dia diadili, dimasukkan ke dalam pengadilan, mau diadili. Setelah dimasukkan dalam pengadilan, ia difitnah. Orang-orang mengatakan hal yang bohong tentang dia. Dia terbukti tidak bersalah. Kenapa tidak bersalah Bu Fergi? Karena memang Stefanus tidak bersalah. Ia dituduh mengolok-olok, atau mengolok-olok ya, mengejek dewa-dewanya orang Yahudi. Tapi apakah Stefanus melakukan itu? Tidak. Dia tidak pernah melakukan itu. Dia hanya memberitakan firman Tuhan. Tetapi karena
orang-orang atau pemimpin Yahudi waktu itu tidak suka sama dia, mereka mulai cari cara bagaimana caranya fitnah Stefanus supaya dia dimasukin dalam penjara. Begitu anak-anak. Nah, tetapi dia tidak terbukti ya. Nah, mereka menjadi sangat marah karena mereka nggak bisa lagi nih mau masukkan Stefanus dalam penjara. Mereka sangat marah. Stefanus kemudian dilempari batu, anak-anak. Wah, anak-anak tahu batu. Kalau kita kena batu yang kecil saja kita takut, kita rasa sakit. Ini dia dilempar batu yang sangat besar. Nah, pada saat dia dilempari batu, apakah dia marah? Tidak, anak-anak. Stefanus masih sempat berdoa kepada Tuhan dan mendoakan orang-orang yang melempari dia. Nah, saat dia dilempari, dia bilang seperti ini, anak-anak. Aku melihat kemuliaan Tuhan. Anak-anak lihat, dia dilempari sakit-sakit masih bisa berdoa untuk orang yang lempar dia. Dia tidak marah pada saat itu. Ya, dia dalam keadaan yang kesakitan. Siapa di sini yang mau dilempari batu? Pasti tidak ada. Ya, kita kena sesuatu yang keras saja kita rasa sakit, apalagi ini disengaja dia dilempari. Wah, kasihan sekali. Ia berdoa agar Tuhan memaafkan orang-orang yang lemparin batu dia. Nah, kemudian ia meninggal pada saat itu, anak-anak, saat dia dilempari batu. Stefanus marah tidak ya? Tidak. Apa yang ia lakukan? Ia malah mendoakan orang itu. Kira-kira Stefanus maafkan mereka tidak ya? Ya, jadi dalam kisah Stefanus ini membuat kita harusnya mengerti tentang bagaimana seharusnya orang Kristen yang hidup di dalam Kristus itu hidup dalam kasih seperti Stefanus itu ya. Terutama dalam hal mengampuni. Walaupun Stefanus sudah begitu disakiti, ia tetap mau mengampuni. Nah, apa yang kita pelajari dari kisah Stefanus, Ibu Vergi? Pertama, ia bergantung sama Tuhan. Kedua, ia bisa berdoa untuk mengampuni orang yang sudah menyakiti dia. Ya, dilempari batu sakit sekali anak-anak, tapi ia mau mengampuni orang-orang yang melempari dia. Kira-kira siapa yang memampukan Stefanus untuk dia bisa mengampuni orang-orang? Apakah karena gagah dan kuatnya Stefanus? Tentu saja tidak. Tuhan yang memampukan Stefanus. Tuhan kasih dia kesabaran. Tuhan kasih dia kasih kepada sesama. Tuhan mampukan dia untuk memaafkan orang yang bersalah kepada dia. Bahkan Stefanus mampu mendoakannya. Karena siapa ya kira-kira? Karena Tuhan. Kalau Tuhan tidak ada di dalam hatinya, kalau Roh Kudus tidak ada dalam hati Stefanus, kira-kira Stefanus bisa tidak ya? Tentu saja tidak. Manusia sangat berdosa. Manusia tidak suka disakiti. Pasti harusnya kalau Tuhan tidak ada di dalam hati Stefanus, mungkin Stefanus sudah marah. Tapi tidak dengan Allah yang ada di dalam hati Stefanus. Ia memaafkan orang-orang yang melempari dia dengan batu. Nah, anak-anak, indah sekali ya kisah hari ini, di mana kita belajar bahwa Tuhan memampukan kita manusia untuk memaafkan orang lain kalau kita bergantung sama Tuhan. Dan anak-anak sadar atau tidak, Stefanus belajar dari siapa ya tentang mengampuni? Tentu saja dari Tuhan. Saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, untuk apa sih? Untuk menebus kita. Kristus mengasihi kita tidak? Iya. Ia memaafkan kita yang berdosa? Iya. Bahkan ia rela mati untuk menebus dosa kita. Ibu Vergi yakin pada saat itu Stefanus belajar dari Tuhan Yesus Kristus, yang ia melihat teladan. Tuhan memberi teladan kepada Stefanus untuk apa? Untuk memiliki kasih dalam hati, untuk memaafkan orang yang bersalah. Ya, jadi apakah yang betul-betul hebat Stefanus? Tidak juga. Kristus yang lebih hebat karena Kristus memampukan Stefanus untuk apa? Mengampuni orang yang bersalah. Dan ingat ya, ia berdoa. Dia berdoa loh, mendoakan orang yang melempari dia. Itulah makanya hari ini judul renungannya adalah We Pray for Forgiveness. Kita berdoa untuk mengampuni orang yang bersalah, untuk memaafkan. Apakah ini hanya bisa dilakukan Stefanus, Ibu Vergi? Tentu saja tidak. Kita pasti pernah merasakan sakit hati ya, atau merasakan disakiti sama orang lain. Bisakah kita
mendoakan orang yang menyakiti kita untuk memaafkan dia. Itu yang jadi renungan dan tantangan dari Ibu Fergie untuk kita semua ya. Kita belajar untuk mendoakan orang yang menyakiti hati kita dan belajar untuk mengampuni mereka. Bisa? Ibu Fergie harap kita semua bisa setiap hari belajar. Susah tidak ya? Sangat susah. Sangat susah anak-anak. Tetapi saat kita berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan mampukan kita, tidak ada yang mustahil. Ya? Jadi Ibu Fergie berharap renungan hari ini itu tertanam dalam hati kita dan kita bisa lakukan. Oke? Kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, kami sungguh mengucap syukur hari ini kami diajarkan lagi tentang bagaimana kami mendoakan orang yang membenci kami dan memaafkan mereka. Kiranya Tuhan terus berikan kami pengingat-pengingat Tuhan agar kami bisa menjadi orang Kristen, orang yang percaya kepada Engkau dan melakukan hal-hal seturut dengan firman. Kami sudah selesai beribadah, kiranya Tuhan tolong dan sertai kami di waktu-waktu ke depan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih sudah mendengarkan hari ini. Kiranya anak-anak semakin diberkati. Oke, sampai ketemu di minggu-minggu selanjutnya. Anak-anak, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ibu Monik harap apa yang sudah anak-anak dengarkan bisa anak-anak lakukan, bisa Ibu Monik dan guru-guru yang lain juga lakukan dalam hidup kita setiap hari. Selamat hari Minggu, selamat menikmati waktu bersama dengan keluarga di rumah. God bless you. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.